Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menganalisis materi mata kuliah pendidikan sosial, budaya, dan teknologi yang diampu oleh Ibu Ristika SPD MPD. Yang pertama yaitu bab 1, konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang A, latar belakang lahirnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Dengan usaha sadar ranah-ranah pengetahuan, kemauan, sikap, keterampilan melalui pendidikan dan kegiatan bimbingan atau latihan yang dilihat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang diharapkan lulusan perguruan tinggi akan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang didukung kemauan dan kemampuan yang relatif memadai secara tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan sosial, budaya, dan teknologi. Untuk melihat lebih dekat pada hakikat pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi serta ilmu apa saja yang menjiwainya, di sini saya akan memberikan beberapa contohnya, yaitu yang pertama pendidikan. Pendidikan yaitu suatu proses pendewasaan, pengembangan suatu kepribadian. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah suatu aspek interaksi sesama makhluk hidup. Yang ketiga yaitu sosial, suatu aspek interaksi sosial dan proses sosial yang merupakan kajian sosiologi. Yang C yaitu tujuan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. 1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam pendekatannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan sosial yang selaras. Yang keempat, meningkatkan melek iptek dalam menerapkan secara selaras serasi dalam lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu D, pendekatan dan metode pemecahan masalah pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. 1. Macam-macam pendekatan dan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu A, pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai tinjauan ilmu yang relevan. Yang B, pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Yang C yaitu pendekatan transdisipliner, yaitu suatu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai dengan relevan. Yang D, pendekatan cross-disipliner, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih ilmu dalam dua atau lebih rumpun ilmu yang relevan. Bab 2, kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang A, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Perancis yaitu individual, yang artinya seseorang. Kata ini mengacu pada seseorang dan bukan pada seseorang. Dalam hal ini adalah seorang manusia. Individuer berarti manusia individu yang tidak dapat hidup sendiri atau butuh bantuan orang lain. B, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang tidak bisa luput dari bantuan orang lain. Maksudnya manusia atau masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, memiliki sarana dan prasarana yang memiliki tujuan bersama. Yang C yaitu pengembangan potensi manusia. 1. Pendekatan fungsional, maksudnya yaitu
Berdasarkan fungsinya yang hakiki, maka potensi manusia perlu dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Bab 3 yaitu pendidikan sosial budaya di lingkungan SD. A. Pengertian pendidikan sosial di lingkungan SD. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Yang B yaitu metode pendekatan dan cangkupannya dalam pendidikan sosial di SD. 1. Metode pendidikan sosial. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung adalah metode yang mengadakan hubungan secara langsung pribadi kekeluargaan dengan individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu-individu yang menjadi sasaran. Masalah-masalah yang ada di sekolah dasar. Contoh masalah yang ada di SD dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu tidak mau bekerja sama. Cara mengatasinya yaitu kita selaku tenaga pendidik kita harus mendidik siswa kita untuk selalu bekerja sama dengan temannya, untuk membiasakan diri agar dia selalu bekerja sama dengan temannya. Yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Cara mengatasinya yaitu kita selaku tenaga pendidik kita harus mengajarkan kebersihan kepada siswa kita agar kita dapat mendidik siswa menjadi siswa yang bersih, rapi, dan disiplin. Yang ketiga membolos. Cara mengatasinya yaitu dengan cara memberikan hukuman yang membuat siswa itu jera atau tidak bisa mengulanginya lagi. Yang selanjutnya yaitu bab 4 nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Yang pertama yaitu A. Kedudukan nilai dalam sekolah dasar. 1. Konsep dan hakikat nilai. Menurut Cheng 1955 nilai merupakan sesuatu potensial dalam arti terdapat hubungan yang harmonis dan kreatif. Yang kedua yaitu menurut Frakena, nilai dalam filsafat dipakai untuk kata benda abstrak yang artinya kebahagiaan atau worth atau kebaikan, goodness. Yang selanjutnya yaitu B. Peran hukum dalam masyarakat. 1. Pengertian hukum. Hukum yaitu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. 2. Fungsi hukum dan tujuan hukum. A. 2 fungsi hukum pokoknya adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Yang terakhir yaitu bab 5 interaksi sosial, kelompok sosial masyarakat dan komunitas. A. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial yaitu kata interaksi dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, kelompok, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu B. Interaksi disosiati. 1. Persaingan atau competition adalah bentuk interaksi yang dilakukan individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu. 2. Kontravensi, bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Yang ketiga, pertentangan atau konflik adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi yaitu suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Mungkin itu saja analisis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.